Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini, Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudaraku, kita harus menyadari Tuhan memiliki rancangan hidup bagi kita. Semua rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan kemenangan. Rancangan yang indah. Karena di sini dikatakan bahwa Allah menguatkan kepada kita, diperintahkan kepada kita agar kuat dan teguh, termasuk jangan kecut hati, jangan tawar hati, bahwa Tuhan Allah menyertai kita. Dan Allah sendiri juga pernah berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bahwa rancangan Tuhan itu dikatakanlah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu kita lihat dalam Yeremia 29 ayat 11. Artinya jelas bahwa Tuhan tidak pernah merancang yang jahat kepada kita. Tuhan juga tidak pernah merancang kepada kita hal-hal yang menakutkan, tetapi justru sebuah kemenangan yang memberikan kepada kita, yaitu keberuntungan yang memberikan kepada kita adalah hasil yang memuaskan, dan memberikan kepada kita adalah berkat. Tetapi saudara-saudaraku, di dalam kenyataan, belum semua orang Kristen yang mengalami dan merasakan di dalam setiap apa yang dia hayati, baik dalam keberhasilan, baik dalam keberuntungannya, apa yang dirasakan. Apakah harus ada mobil, ada harta, ada rumah, ada sebenarnya miliaran baru dikatakan berkat? Makanya Yesua dalam firman hari ini memberikan kepada kita sebuah petunjuk yang luar biasa. Apalagi masa di tahun 2021 ini. Di awal ini, mengawali hidup kita di tahun baru ini, petunjuk yang dikatakan oleh Yesus yang pertama adalah kita harus kuat dan meneguhkan hati. Itu yang dikatakan oleh Yesus ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Artinya kuat dan teguhkan hatimu adalah disampaikan di dalam firman supaya kita merupakan mengalami tidak pernah putus asa dalam hidup ini ketika ada hal-hal yang mengacaukan. Tetapi saudaraku, kita akan melihat meneguhkan hati kita. Orang Batak selalu berkata pirma toldi, bahul-bahul pasalongan, firma nang roa. Jika kita sudah kuat di dalam iman, kuat di dalam Tuhan, pasti kita akan menerima kemenangan. Yang kedua yang mau disampaikan oleh Yesus sebagai petunjuk dalam mengawali hidup kita tahun ini adalah kita harus merenungkan perkataan untuk melakukan firman Tuhan. Artinya dalam keadaan apapun itu, kita harus berpegang hanya kepada Tuhan. Kita hanya berpegang teguh hanya kepada Yesus Kristus. Kita harus ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu mari kita baca. Bagaimana
sebagai jaminan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Jaminan yang sungguh luar biasa yang menyembuhkan kita seperti dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Di sana diajak supaya setiap orang yang percaya itu, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu adalah sebuah jaminan. Artinya, saudara-saudaraku, Yesus mengalami keberhasilan dan keberuntungan dalam hidupnya dan dinikmati karena ia melakukan kehendak Tuhan. Demikianlah kita, marilah kita tinggal di dalam Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hanya berpegang kepada Tuhan. Saya kena percaya kita akan kuat dan teguh menghadapi tahun ini, menghadapi hidup kita. Apapun persoalanmu, serahkanlah kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu, pirmatodim, Tuhan bersamamu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami, agar kami kuat dalam hidup kami ini, agar kami hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.